Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau Persero, Bobi Rasidin, menyatakan masih terdapat 6 hingga 7 penumpang yang terjebak dalam gerbong KRL pasca tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Insiden tabrakan terjadi antara KRL Komuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek. Menurut Bobi, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menjelaskan, jika para korban yang masih terjebak berada dalam kondisi terperangkap di dalam rangkaian kereta, sehingga proses evakuasi membutuhkan penanganan teknis dengan alat berat serta pemotongan badan gerbong. Sebagai langkah percepatan evakuasi, KAI telah melakukan pemotongan sebagian rangkaian KA Argo Bromo Anggrek dan menarik sejumlah gerbong ke arah Bekasi guna membuka akses penyelamatan. Selain itu, KAI juga memutuskan untuk menutup sementara operasional Stasiun Bekasi Timur untuk layanan komuter lain. Dengan penutupan tersebut, layanan KRL mengalami penyesuaian rute. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, peristiwa bermula dari sebuah taksi yang terhenti di tengah rel. Fadli, salah satu saksi mata, menyebut kendaraan tersebut diduga milik salah satu perusahaan di Indonesia. Taksi itu diduga mogok di tengah rel. Tidak lama kemudian, KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta datang dan menghantam kendaraan tersebut, sehingga perjalanan kereta terganggu. Dalam waktu hampir bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek yang menuju dari arah belakang tidak sempat menghindar dan menabrak KRL tersebut. Belasan penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Selamat pagi. Sebagaimana tadi kami janjikan kepada rekan-rekan media, maka setiap 2 jam kami akan memberikan update mengenai proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh PT Kereta Api dan juga Basarnas. Dalam proses evakuasi ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Dirut PT KAI terkait dengan jumlah korban dan juga terkait dengan operasional. Saya persilakan Pak Dirut akan update. Ya, terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan media semua, perlu kami sampaikan update. Kemudian yang masih terperangkap itu ada sekitar 3, dan yang sudah observasi ke rumah sakit itu berjumlah 73. List rumah sakitnya 9 rumah sakit. Kemudian kita juga mengadakan posko tanggap darurat itu di Stasiun Bekasi ini. Dan seperti yang kita ketahui, tadi sudah saya sampaikan juga, per jam 1.24 trek kita yang di jalur hilir itu sudah beroperasi. Setelah kita tadi mengevakuasi mobil taksi tadi, ya, beserta dengan KRL-nya yang menabrak yang tertemper oleh mobil taksi itu. Dan perlu kami umumkan juga, sampai waktu nanti kita tentukan, Stasiun Bekasi Timur ini akan kita tutup sementara untuk komuter lain, sehingga nanti layanan itu akan hanya sampai di Bekasi kan. Oke, demikian update-nya. Kita lagi potong besinya pelan-pelan juga, nggak bisa kita paksain juga, karena itu bisa mempersulit evakuasi. Besi ini besi kursi Pak atau besi apa? Kursi ya. Jadi total 79, 3 masih terhimpit ya Pak, yang meninggal dunia 5. Sisanya luka-luka ringan, sedang, berat. 79 itu yang saya katakan. Kalau kita lihat yang kritis Pak. Kereta tinggi yang berbeda
KRL 2 kereta jarak jauh 1. Iya. Nah udah itu kejadian udah pas lagi saya lari lah ke arah stasiun, udah lumpuh, udah orang pada keluar lagi. Kayak itu kereta juga maju, sempat maju kira-kira sampai 2 meteran lah. Oh, kereta yang ditabrak di Iya, stasiun itu. stasiun agak maju. Ya udah itu doang kondisinya. Oke. Buat korban mah kurang tahu ya. Kalau mereka dengar 7 Jadi pas pada saat kejadian itu posisi Bang Fadli ini ada di mana? di seberang Oh, di gitu. pos itu. Udah mau ini saya naruh motor, sempat naruh motor. Karena di sini nggak bisa dilewat, jadi saya muter ke arah belakang. Kira-kira jam berapa tuh, Bang? Kira-kira jam 8 lewatan. Jam 8 lewat. Iya, Setengah 9, 8.30. Iya, segitulah, gitu. Kalau nggak jam 8-an dah. Iya. Pokoknya ngelapatin itu udah mau masih jam-jamnya rame di jalanan. Berarti kereta yang menabrak itu dari arah mana, Bang? Yang kalau mobil dari arah timur, kalau yang kereta sama kereta dari arah barat. Dia kalau mobil dia jalur 2, kalau kereta sama kereta di jalur 1. Iya. Itu kronologinya. Ya mungkin dari sistem ininya kali mobilnya nggak cocok kali lewat jalur ini, jadi mogok tiba-tiba. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini jalannya aman loh bang. Walaupun Dijaga juga bang setiap hari bang. Setiap hari. Pokoknya aman lah. Walaupun kadang dari pengendara juga sih kesadarannya kurang. Kalau disuruh berhenti malah nggak berhenti malah. Berarti kejadian kereta tabrak mobil ini baru pertama kali khususnya di Bekasi Timur ini? Oh, kalau sini cukup jarang. Iya. Paling sering di daerah sana belakang apa. Dari Jakarta, reporter Wahyu Pro TV memberitakan.